Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lianto, yakni dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi meskipun dengan cara daring atau bentuk video. Saya atas nama Muhammad Alifur Arifin, MM 721213212 sebagai pemateri pertama, yakni yang akan membahas pada materi pasar komoditas. Saya dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang materi pasar komoditas. Pasar komoditas atau yang biasa disebut dengan pasar komoditi tidak hanya menyangkut perdagangan berjangka atau future trading, namun juga pasar lelang komoditi atau commodity action market dan sistem resi gudang, yakni warehouse receipt system. Pasar lelang komoditi banyak digunakan para pelaku bisnis untuk melakukan transaksi jual beli komoditi primer dengan cara tunai. Sedangkan sistem resi gudang berperan membantu kelancaran serah terima barang, sehingga pembeli komoditi tidak perlu lagi melihat langsung keberadaan barang di gudang, tetapi cukup melihat dokumen resi gudang dan mengkonfirmasi kebenaran dokumen tersebut ke pihak berwenang. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Damayanti, NPM 721213191. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu tentang harga pasar komoditas. Harga pasar komoditas dunia menurun akibat eskalasi ketidakpastian global. Mayoritas harga komoditas pada TW3 19 tumbuh melambat, dipengaruhi penurunan permintaan akibat eskalasi trade tensions yang melemahkan perdagangan dan manufaktur global. Harga minyak melanjutkan tren penurunan seiring pelemahan demand yang lebih dalam dari ekspektasi karena kekhawatiran atas pelambatan ekonomi dan otomotif global yang juga melebihi upward pressure dari gangguan supply. Pelemahan global turut menurunkan permintaan terhadap sebagian besar komoditas logam, kecuali nikel karena larangan ekspor dari Indonesia dan timbal akibat gangguan pasokan. Harga produk pertanian dan perkebunan termoderasi disebabkan berbagai faktor produksi di tengah penurunan permintaan beberapa komoditas. Permintaan yang masih lesu menekan harga energi pada TW3 19, khususnya harga minyak. Penurunan permintaan yang signifikan sebagai imbas dari pelambatan ekonomi global menyebabkan berlanjutnya tren pelemahan harga minyak. Harga minyak tetap menurun meskipun terdapat beberapa faktor yang mengganggu pasokan minyak dunia, antara lain yang pertama, serangan terhadap oil refineries Arab Saudi sempat memicu kenaikan tajam harga minyak yang kemudian mereda seiring ekspektasi pasar bahwa dampaknya tidak long lasting. Yang kedua, pertumbuhan produksi minyak Amerika Serikat mulai melambat. Yang ketiga, penurunan suplai dari Venezuela dan Iran, serta yang keempat, pemangkasan produksi minyak oleh OPEC Plus yang berjalan sesuai rencana. Kondisi tersebut menunjukkan penurunan demand akibat pelambatan ekonomi dan pasar otomotif global lebih memengaruhi pergerakan harga minyak. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Vira Farida, NPM 721-13188. Di sini saya akan menjelaskan slide yang selanjutnya, yaitu slide yang ketiga, yang berjudul tentang pergerakan harga. Penurunan produksi minyak yang berkepanjangan dapat memicu konflik kepentingan di antara negara
yang eksportir yang dapat menyebabkan suatu negara keluar dari koalisi OPEC+. Jika hal tersebut terjadi, negara tersebut dapat kembali meningkatkan produksi sehingga harga minyak kembali melemah. Tekanan kenaikan harga akibat eskalasi faktor geopolitik diperkirakan terbatas mengingat demand yang masih lemah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga komoditas non-energi baik logam maupun agrikultural. Penurunan harga logam di sini dipengaruhi kekhawatiran penurunan permintaan akibat perlambatan ekonomi global, pemburukan sektor manufaktur, dan ketidakpastian perdagangan dunia. Harga timah terkoreksi paling signifikan sebesar minus 12,7% QTQ dan ditutup lebih rendah minus 15,4% PTP disebabkan kenaikan inventory yang melebihi ekspektasi di tengah permintaan yang turun lebih dalam, khususnya pada produk shoulder elektronik. Harga zinc juga turun signifikan sebesar minus 11,5% QTQ dan minus 4,7% PTP karena permintaan yang makin rendah di tengah terjadi kenaikan produksi dari Tiongkok, Australia, Kanada, dan juga Afrika Selatan. Penurunan permintaan terutama dari Tiongkok dipicu oleh pelemahan aktivitas di sektor end use seperti properti dan otomotif. Pelemahan otomotif juga menekan juga harga aluminium sebesar minus 1,6% dan minus 4,4% PTP di saat terjadi pemulihan suplai dari Brazil, Rusia, dan Tiongkok. Harga tembaga termoderasi minus 5,1% QTQ dan minus 4,5% PTP. Seiring peningkatan kekhawatiran perlambatan global dan eskalasi trade tension yang melemahkan permintaan dari industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga komoditas agrikultural. Cuaca yang mendukung keberhasilan panen telah mendorong kenaikan suplai, serta menjaga prospek produksi gandum dan jagung. Perbaikan produksi kedelai yang disertai penurunan permintaan akibat eskalasi trade tensions juga menekan harga kedelai hingga terkontraksi, memicu substitusi dari kedelai ke minyak ke kelapa sawit, sehingga meningkatkan harga CPO besar 2,3%. Sementara harga beras meningkat disebabkan gangguan produksi, curah hujan, meskipun ekspektasi konsumsi menurun moderat.